Jadi makanya Asia masih bisa mendominasi ya. Waduh. Paru-paru negeri gingseng. Cerita. Halo semuanya, gue Upi dan gue Are. Halo ya. Ya, kita dari habis nonton film, kita mau langsung bahas film Road to Busan. Boston ya, karena Korea ini, Rey. Enggak. Boston sama Busan. Dia ya, selesai nonton, ini bagus banget. Masa lupa sama judulnya? Enggak, sengaja itu biar komedi. Tapi gue gak ketawa tuh. Gak bercanda. Ada lah target komedinya. Oke. Ini kita bakal spoiler. So jadi kalau kamu belum nonton, pengen di pause dulu aja. Terus lanjutin dulu. Nanti kalau udah nonton. Tapi kalau kalian tipe yang makin penasaran kan ada spoilernya, ya silakan aja. Iya, ada tuh orang-orang tipe kayak gitu tuh. Dan kebetulan ini based on true story ya. Based on true story. Jadi kalau misalkan cari sejarahnya, ini inti ceritanya bisa aja gitu. Coba tahu kan nilai sejarahnya 10 ya. Jadi udah tahu gitu sejarah Korea. Enggak juga sih. Tapi kalau misalnya masih ragu gitu mau pause apa enggak, intinya film ini tuh bagus. Ya. Jadi terserah nih mau lanjutin ngeliat spoiler dari kita atau enggak gitu. Jadi bagus gak deh? Ya, gue suka ya. Lagi-lagi kalau gue sinematografi, gue gak menyangka film ini bisa mengemas segi sinematografinya maraton. Itu bisa semenegangkan itu. Jadi tegangnya tuh nular gitu ke penonton. Tegangnya ini Ray gitu. Sebagai orang yang nonton biasa, gua sebagai orang yang pernah ngerasain maraton. Gua tuh tahun berapa ya? 2014 maybe. Itu tahun yang lalu ya. Iya ya, 9 dong. Iya. Biar gak kejauhan. Gua pernah Bali maraton walaupun half maraton ya. Tapi half maraton tuh berarti berapa? 20 km? 21. Kalau di film ini 42 ya? 42. Ya, gua full maraton. 2015 terakhir half maraton juga tapi naik gunung, Rinjani. Oh, jadi ada elevated. Iya, gitu elevated ya? Dan. Jadi gue tahu tuh rasanya tuh di kilometer berapa, aduh ini pegelnya kayak apa, nafasnya udah mulai habis, kering lehernya kayak apa, terus resikonya heat stroke dan lain-lain itu tuh. Heat stroke tuh apa ya? Kepanasan. Stroke lah, kena stroke. Bukan angin duduk ya, tapi angin panas. Ya gitu. Jadi menegangkannya tuh kena banget di gua dan bikin gua pengen balik lagi deh gitu. Film ini bisa kasih rasa itu ya. Iya. Nah, ceritanya tentang apa sih, Ren? Jadi tuh ini kita lihat dari segi sejarahnya dulu ya. Dulu Korea Selatan kan dijajah oleh Jepang. Saat Korea Selatan belum merdeka, mereka tuh mengirimkan pelari asal negara itu, Sun Ki-chong. Iya. Siapa namanya? Kita betul. spoil ini aja kita. Tapi kemenangannya ini kemenangan atas nama Jepang. Iya. Ya jadi kalau konteksnya tuh kayak waktu Indonesia masih dijajah Belanda, kita tuh ikut Piala Dunia tapi atas nama Hindia Belanda. Nah, Korea juga dia juara Olimpiade maraton di Berlin, tapi atas nama Jepang, walaupun dengan atlet Korea gitu. Nah, setelah negara Korea Selatan merdeka, bukan. Setelah Oppenheimer menjatuhkan bomnya di Hiroshima Nagasaki. Iya, gue mau kasih tanda merdeka tanda kutip gitu ya. Nah, mereka kan tentu mencari banyak sekali cara-cara dan upaya supaya negaranya nih di highlight. Oh ya, ini sebuah dikenal negara, sih, iya. dikenal dan lain sebagainya. Nah, di film ini tuh menceritakan bahwa tahun 1947 dari atlet-atlet maraton di Korea Selatan berikhtiar, kita bisa nih membawa nama negara Korea Selatan nih di maraton gitu. Karena di saat itu ada bibit-bibit unggul ya yang berpotensi untuk membawa nama baik negaranya. Enggak, karena mereka juga maksudnya mereka tuh punya kebanggaan di mana mereka tuh memecahkan rekor maraton itu si atlet Son Ki-chang itu, tapi sayangnya mereka terdaftar sebagai Jepang tetap walaupun mereka sudah merdeka gitu. Jadi waktu tahun menang di Berlin itu ada 2 orang sebenarnya. Juara 1 itu Son Ki-chang dan juara 3 satu orang lagi, siapa namanya? Namanya Bae Sung-woo. Namanya Nam Sung Ryu. Ya, Nam Sung Rio. Nah, gitulah. Nah, itu juara 3 ya. Nah, si Sang Ki-changnya ini jadi
punya kontroversi waktu dia menangin di Berlin. Waktu dia di panggung podium ya, dan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang ya, gitu. Dia menyembunyikan Kan pakai ininya kan. Tapi bendera Jepang tuh ditutupin gitu pakai daun. Dia bawa tanaman gitu. Iya, dia malu gitu. Maksudnya gue orang Korea tapi bawa bendera di baju gue benderanya Jepang gitu, jadi tutupin. Karena itu dia dipaksa untuk pensiun dari maraton dan tidak boleh ikut maraton sama sekali seumur hidupnya. Dan diteror ya hidupnya. Iya betul. Jadi hidupnya nggak enak lah. Di saat temennya yang juara 3 itu masih aktif. Yes, betul. Nah itu tuh cerita tuh dimulai dari sebuah event maraton yang memperingati 10 tahun. Gimana si Sun Ki-chang itu menang dulu gitu. Dan yang salah satu yang aktif bikin acara itu tuh si temennya itu. Masih lupa namanya gue sekarang ya. Nam Rio. Ya itu. Betul. Dan akhirnya ditemukanlah si bibit unggul baru. Siapa namanya? So Hyun Bo yang diperankan sama Im Si-wan. Ini kita nggak kurang familiar ya sama aktor-aktor Korea ya, mohon dimaafkan, tapi ini bagus banget sih. Dan katanya emang si aktor ini sudah berapa kali memerankan karakter yang lari, spesialis lari. Iya. Karena mungkin kalau jadi nilai tambah bagi dia ya, karena dia tahu teknik lari, dia juga tahu kali kalau misalkan adegan lari itu pasti pengambilan gambar segini, jadi kayak mempermudah juga gitu. Iya benar-benar. Mungkin ya. Nah dia tuh diceritakan dia punya bakat tapi motivasi dia tuh uang gitu. Ya. Nah gimana caranya si yang juara 3 ini meyakinkan anak berbakat ini untuk ikutan maraton. Ini nih potensi lo bisa mencahin rekor lo gitu. Dan si yang juara 1 tuh Sun Ki-chang ya. Dan nih kita lihat si juara 1 tuh masih ragu-ragu gitu, udah males lah, hidup gue udah susah gitu. Tapi pada suatu hari akhirnya dia mau ya. Cuman ya banyak tantangannya. Apa aja tuh, Ray? Pertama dari atletnya nggak mau, motivasinya nggak mau. Kedua karena dia datang bukan dari yang memang dibentuk untuk olahraga itu, dia kayak masih tekniknya tuh kasar gitu. Teknik kasar dan lain sebagainya. Belum lagi si karakter ini ternyata di film ya, atau kalian baca sejarahnya, punya backstory yang cukup emosional ya menurut gue ya. Yang mempengaruhi ininya dia gitu. Sebenarnya tujuannya mereka untuk ikut maraton itu untuk ikut di Olimpiade. Cuman ada syarat untuk ikut Olimpiade itu. Panjang juga itu. Sebuah negara itu harus mengikuti event maraton internasional dulu. Nah, dan yang terdekat itu adalah Boston Marathon. Buat yang belum familiar, kemarin tuh Boston pokoknya viral deh kasus ada bom di Boston Marathon itu ya. Nah, jadi Boston Marathon tuh memang salah satu event maraton internasional yang paling besar lah gitu. Paling bergengsi, paling bergengsi, paling ikonik. Iya gitu. Dan lah kan gue pemecah rekor, kan gue orang Korea. Iya tapi lu terdaftarnya sebagai orang Jepang gitu. Jadi ya udah lu mau nggak mau harus ikut Boston Marathon dulu itu. Tapi karena yang dana tuh? Ya jadi karena mereka status Korea Selatan ini kan masih disupervisi oleh negara Amerika gitu masih kan. Sebagai negara refugee. Iya. Jadi kayak ada tuh intrik-intrik politik dan kenegaraannya. Kalau mau mendatangkan tanda kutip turis atau pelari di event ini gitu ke Amerika atau syaratnya tuh banyak, dan salah satunya tuh dana. Satu harus ada yang menjamin di sana. Ya, penjaminnya harus ada gitu. Sama deposit dana 20.000 US dollar di tahun itu setara dengan 3 juta won gitu. Iya, jadi besar banget. Dimana mereka pun ya sebagai atlet ya, tahulah atlet gimana sih dananya gitu. Dan kasarnya ya negaranya habis merdeka. Iya, nggak didanain juga. Rakyatnya juga nggak tajir-tajir banget gitu. Mereka sebagai citizen ya belum ada inilah.
Nah, untuk melalui struggle ini tuh dramatis lah. Ya, Bagus lah ceritanya betul. gimana mereka penulisan ceritanya. Gue seneng men-timing dramatisnya tuh kayak gak berkutat di satu poin. dan kadang gak dilebih-lebihkan juga kan. Iya. Jadi ya karena banyak gitu. Jadi Iya. dari sini pindahin ke sini dulu, pindahin ke sini, terus balik lagi ke personalnya si Iya. Sun Ki-chan. Kayak ada satu poin yang gue suka. Itu tuh harusnya sebagai seorang orang yang bikin film gitu, wah ini dialognya harusnya didramatisir nih. Tapi enggak, ini disampaikannya sesantai itu terus tapi tetap kena gitu ya. di Jadi penontonnya, kayak mungkin gini, keren banget. mungkin kan kalau Korea memang gue mengakui gue sendiri Jago banget ya. jago banget bikin menciptakan adegan-adegan dramatis, adegan-adegan emosional gitu. jagonya kan, dia emang ya. Nah, ketika belakangan ini kita nonton film adegan dramatis dan adegan emosional banyak datang dari dialog yang memang melo, film ini tuh mengambil, kita jangan melo deh, kita straight to the point aja, tak gitu, Natural aja gitu. kayak kasih tahu aja adegannya ini, terus kasih lihat ekspresi wajah karakternya, tapi dialognya minim, bahkan ada beberapa yang nggak ada gitu, silent aja gitu. Iya. Tapi kita yang nonton, kita kayak aja kasihan sih jadi dia Iya. sih kalau keadaannya kayak gini gitu. Dan nangis ya kita Iya. gue sih nangis gue. Dan struggle itu nggak cuma itu doang gitu, kayak pertama soal yang menjamin, kedua soal pendanaan. Pas akhir dapat dana pun mereka berhasil ke Amerika. Di Amerika Masih ada masalah lagi. struggle lagi, di mana mereka harus membawa bendera Amerika. Iya. Gila sih. Iya. Tapi gimana? Dan di sana tuh konteksnya Korea tuh baru merdeka dan gak dikenal. Korea tuh di mana sih gitu? Itu tuh masih dikasih lihat kayak gitu. Dan dijelasinnya kayak apa? Kamu Jepang kan? Kamu Cina kan? Enggak, Gitu. kamu Cina, kamu Jepang gitu. Selalu digituin. Bahasanya Mandarin kan gitu. Udah deh. Jadi masih belum diakui lah oleh banyak negara. Dan disitulah mereka gimana caranya mereka tuh pengen mereka bawa bendera Korea, dan berbagai regulasi tuh bener-bener harus dilawan banget Iya. ya. Itu adegan itu maksudnya gue amazed banget sih, adegannya tuh kayak ini si tokoh Koreanya yang kesulitan berbahasa Inggris ngomong dialog Korea panjang, diterjemahin bahasa Inggris tuh di shot ke penontonnya yang serba kebingungan, kayak keadaannya tuh kacau, ruwet banget. Iya. Tapi itu tiba-tiba tuh emosinya naik itu tiba-tiba bisa ada satu klik yang jatuh kayak astaga. Itu soal translate aja, translator berapa kali tuh adegan translator dibikin, dia nggak mau nge-translatein, tapi orang-orang tuh kayak kenapa nih orang ngomongnya sampai karena tolong dong translatein, tapi mohon maaf gitu dong. Itu tuh berkali-kali dan tuh kena terus. Walaupun memang pas di bagian maratonnya tidak terlalu lama memakan durasi ya, tapi itu dimana dia tuh diremehin, orang Asia, badannya kecil, terus partnernya dia kan kalau maraton tuh berdua, salah satu orangnya tuh biasanya jadi pacer, salah satunya pelari utamanya. Pacer itu untuk menjaga kecepatan pace-nya itu di beberapa kilometer pertama atau setengah perjalanan maratonnya itu. Jadi biar pelarinya tuh nggak capek duluan. Nah, pacernya ini si yang juara 3 itu udah tua gitu, kayak makin diremehin aja, udah pendek. Dia umurnya 40-an di situ. Ya, tapi diledekin sama MC-nya. Wah, ini kakek-kakek ikut maraton gitu. Asia, apakah dia bisa gitu-gitu kan. Tapi itu sih perjuangannya itu benar-benar memuaskan, mengharukan dan lain-lain. Terus satu notes, di maraton itu belum ada orang kulit hitam. Ya kan tahun 40 berapa? 47 tuh masih perbudakan mungkin. Jadi belum ada perwakilan dari negara kulit hitam. Jadi makanya Asia masih bisa mendominasi ya. Waduh. Paru-paru negeri ginseng cerita. Padahal ya ini fun fact ya, Ajit itu memportray negara Asia di film itu
itu tuh gak beda jauh sama salah satu film. Apa tuh? Salah satu film-film di Indonesia yang memotret, oh kalau negara belum berkembang, tone warnanya ini nih. Gitu. Oh iya. Ya pokoknya Kan dia bener pas adegan masuk ke Boston itu, wah bersih banget kan, tone warnanya cling gitu. cuci muka di WC. Aduh. Gitu tuh jadi. Enggak, bercanda. Mungkin gue ngeliat kayaknya ini apa istilahnya productionnya kayak beda ini kali ya, beda. Dan ada satu bagian di mana film ini tuh berpotensi bisa merusak dengan white savior-nya. Tapi somehow mereka tuh berhasil kayak ini nggak white savior gitu. Iya. Karena betul. banyak tokoh-tokoh kulit putih yang bersimpati sama mereka tapi tidak diposisikan sebagai pahlawan, penyelamat gitu. Betul. Sebagai apa ya? Ally aja gitu ya. Iya. Support aja gitu. Jadi bagus sih. Bagus sih. Yang bikin gue heran adalah ini memang kental akan ke nasionalisme kan, ya kan? Memang kadang sejarah, olahraga dan nasionalisme tuh jadi satu paket di dalam satu film based on true story ya. Tapi yang anehnya adalah ini tuh nasionalisme Korea, tapi nangis gitu. Maksudnya mungkin gini, kalau gue ngerasanya nangis tidaknya seseorang pas menonton sebuah pengalaman sinema asik. Itu datangnya harus dari manusia dan portrayal manusia atau karakter di filmnya. Ada relatable-nya juga. Iya. Karena sama-sama dijajah Jepang. Enggak bukan. Enggak juga ya. Jadi kayak maksudnya kalau kita berhasil dibikin paham kenapa dia sedih, kenapa dia struggle, reasonnya, pertarungannya dia gitu, struggle-nya itu akan kena gitu. Pun kalau filmnya bukan asal Korea Selatan, negara lain tapi treatmentnya bisa sebagus yang kita nonton tadi gitu. Ya itu akan oke lah. Jadi tonton aja Road to Boston. Masih banyak yang bisa kita omongin sebenarnya, tapi ya buat apa? Ini sih kalau kalian sayang sama ibu kalian pas nonton ini tuh wah itu momen karakter utama sama ibunya tuh bisa tendangannya tuh jauh sakti banget gitu. Kita tuh di awal sempat dibikin bingung sama gimana cara merubah motivasi si karakter utama ini. Enggak sih, gue nggak bingung sih. Akhirnya nggak bercanda. Akhirnya ya sesimpel itu ternyata. Ada caranya deh, pokoknya harus disaksikan lah. Road to Boston silakan ditonton di bioskop. Ya, terima kasih CGV dan CBI Pictures. Ya, jangan lupa bawa tisu kalau kalian nggak kuat nangis. Oh iya, thank you Ray sudah bawakan tisu. Ya, sampai ketemu di video lainnya. 선생님 저 뛰고 싶어요.